Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Albert Ramadan Panwich dengan NIM J0303201063. Perkenalkan, nama saya Putri Maulani Rahma dengan nomor NIM J030320101072. Perkenalkan, nama saya Rian Fauzi Putra Monggaran dengan NIM J0303201008. Kami dari Sekolah Vokasi IPB, Program Studi Manajemen Informatika, Kelompok 8, ingin mempresentasikan projek akhir kami terkait projek program sederhana mengenai data buku dengan menggunakan program Python. Nah, pada program ini kita membuat sebuah program informasi terkait inputan data buku, membuat sebuah program sederhana yang dapat mencari sebuah informasi data buku dengan menggunakan program Python. Nah, mari kita masuk ke kode projek program yang sudah kita buat. Sebelumnya kita harus mengetahui daftar fungsi dari Python tersebut. Nah, untuk fungsi itu adalah bagian dari program yang dapat digunakan kembali untuk melakukan sebuah tindakan pada program. Biasanya fungsi pada Python ini definisikan dengan kata kunci def, lalu diikuti pengenalan nama fungsi yang diikuti dengan parameter yang diapit oleh tanda kurung, dan diakhiri dengan tanda titik 2. Oke, untuk hal pertama yang harus kita lihat pertama kali, yaitunya fungsi show menu atau fungsi untuk menampilkan sebuah data. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk menunjukkan submenu yang nantinya bisa dipilih oleh user. Lalu mungkin bisa kita lihat untuk outputnya itu sendiri, tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan-tampilan submenu nantinya yang akan dipilih oleh user. Oke, selanjutnya setelah kita melihat submenu yang tersedia, kita masuk ke dalam selected menu atau untuk mengeksekusi pilihan yang dipilih oleh user melalui fungsi show menu yang di atas tadi. Pada fungsi ini digunakan if untuk mengeksekusikan submenu yang nantinya akan diinputkan oleh user dan akan menampilkan menu sesuai dengan pilihan menu yang tersedia. Namun, jika user tidak memasukkan nomor yang tidak sesuai pada submenu, maka program akan menampilkan masukkan pilihan sesuai nomor menu. Oke, mari kita coba lihat ke dalam outputnya. Nah, di sini ada beberapa menu dari 1 sampai 7. Mungkin kita akan coba memasukkan selain dari submenu yang ada di sini. Misalnya itu 8. Nah, program akan langsung menginputkan. Nah, program langsung akan masukkan pilihan sesuai nama menu. Nah, setelah kita memasuki pada selected menu tersebut, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dari masing-masing show menu tersebut. Yang pertama itu ada fungsi dari memasukkan data atau fungsi insert data. Nah, pada fungsi ini, pertama program akan menampilkan tujuan berupa string, yaitu masukkan judul buku. Kemudian fungsi akan memasukkan file f sama dengan open data buku txt yang nantinya berguna untuk jika data yang tidak ada lalu menggunakan fungsi write lines untuk menuliskan list berupa string pada file. Selanjutnya kita tidak hanya bisa menambahkan satu data saja pada fungsi insert data ini. Namun kita bisa memasukkan lebih dari satu. Di sini menggunakan if pada dua kondisi. Pada kondisi ini menunjukkan, pada kondisi pertama ini menunjukkan string berupa mau isi lagi,
Dan apabila kita menjawabnya dengan pilihan Y, maka program akan kembali ke fungsi insert data untuk memasukkan data kembali. Namun, jika user memilih D, maka program akan menghentikan program ini dan kembali ke pilihan menu. Oke, mari kita coba untuk outputnya. Nah, pertama itu ada masukkan data buku. Kita akan bisa memasukkan data buku, misalnya di sini buku yang akan kita masukkan, habis gelap, terbitlah terang. Nah, di sini program akan menampilkan buku habis gelap terbitlah terang ini berhasil ditambahkan. Dan jika kita ingin menambahkan kembali, kita bisa mengisinya itu mengisi dengan Y. Nah, maka program tersebut akan kembali menyuruh kita untuk memasukkan judul buku kembali. Mungkin kita bisa kasih judulnya Aku dan Kamu. Nah, program kembali menampilkan data buku ini berhasil ditambahkan. Nah, apabila kita sudah selesai menambahkan data buku, kita bisa mengisinya dengan T. Nah, program akan menyuruh kita untuk kembali ke tampilan menu awal. Nah, bisa kita lihat di sini sudah kembali ke tampilan menu awal. Oke, setelah kita memasukkan data tadi, kita bisa melihat kembali data-data tersebut. Jadi di sini kita membuat fungsi show data. Nah, pada fungsi ini, program akan melihatkan data-data yang sudah dimasukkan oleh user. Pada fungsi ini, pertama, program akan membaca file dengan membuka file data txt kembali. Selanjutnya akan dibaca isi dari data tersebut. Lalu di sini ada isi short, di mana data-data buku yang telah dimasukkan tadi akan diurutkan sesuai dengan huruf abjad. Setelah itu kita menggunakan if pada dua kondisi. Jika file yang ditujukan itu kosong, maka program akan menampilkan belum ada data buku yang masuk. Namun jika data sudah ada yang masuk, maka program akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan oleh user. Untuk setiap X, di sini file menggunakan fungsi perulangan. Mungkin kita bisa melihat outputnya dari fungsi menampilkan data ini. Nah, fungsi tampilan data itu ada pada submenu 2. Apabila kita enter, maka data-data buku yang telah dimasukkan oleh para user itu bisa dilihat di sini. Oke. Selanjutnya itu ada fungsi dari cari buku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi cari data, yaitu fungsi cari data berguna untuk mencari judul buku yang terdapat pada file. Cara kerja fungsi ini yaitu yang pertama, user diminta untuk menginputkan judul buku yang ingin dicari, lalu fungsi ini akan membuka file dengan fopen dan membaca setiap baris pada file tersebut dengan readline. Ketika XP index ke 0 sama dengan search, berarti judul buku yang diinputkan user sama dengan judul buku pada baris. Maka indeks berubah menjadi 1 yang mana berarti buku ditemukan. Dan jika indeks sama dengan 0, berarti judul buku tidak ditemukan. Outputnya akan seperti kita memilih menu nomor 3, lalu akan tampil buku yang
akan tampil masukkan judul buku yang ingin dicari. Yaitu kita coba untuk mencari judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, buku Habis Gelap Terbitlah Terang ditemukan. Dan jika kita memasukkan judul buku yang tidak ada, yang belum diinputkan, seperti Dia dan Kamu, maka akan muncul tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu fungsi edit data. Fungsi edit data berguna untuk mengubah judul buku yang terdapat pada file. Cara kerja fungsi ini yang pertama, user diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin diubah. Lalu fungsi akan membuka file dengan fopen dan membaca setiap baris pada file tersebut dengan readline. Jika judul buku yang diinputkan user sama dengan judul buku pada baris, xpanel sama dengan judul baru akan memasukkan judul buku yang baru ke variabel xp, dan judul buku yang lama akan diupdate dengan judul buku yang baru. Outputnya yaitu kita memilih menu nomor 4. Lalu akan muncul perintah masukkan judul buku yang ingin diupdate. Yaitu kita coba untuk mengupdate judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu memasukkan judul buku yang baru yaitu Algoritma dan Pemrograman. Lalu akan muncul buku Habis Gelap Terbitlah Terang berhasil diupdate menjadi Algoritma dan Pemrograman. Sekian dari saya. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rian. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya yaitu fungsi delete data. Nah, fungsi delete data ini adalah fungsi untuk menghapus satu data yang ada di dalam file. Nah, di dalam fungsi delete data ini terdapat sintaks open databuku.txt yang berguna untuk membuka file data buku yang berbasis .txt, dan ada isi.f.readlines yaitu untuk membaca setiap baris. Nah, apabila input judul buku yang dimasukkan sama, maka judul buku akan dihapus. Seperti contohnya, nah, kita masuk ke menu nomor 5, yaitu menu hapus buku. Nah, masukkan judul buku yang ingin dihapus. Nah, kita ingin menghapus data buku yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, setelah kita enterkan, maka akan muncul buku algoritma dan pemrograman telah dihapus. Mari kita cek pada menu tampilkan data buku. Nah, seperti yang kita lihat, buku algoritma dan pemrograman telah dihapus. Kita masukkan data buku algoritma dan pemrograman lagi. Nah, setelah kita sudah memasukkan lagi, kita akan masuk kepada menu delete all atau menghapus semua buku. Pada fungsi menghapus semua buku ini, kita fungsi ini berguna untuk menghapus semua data yang ada pada file. Apabila kita memilih fungsi ini, maka program akan mengkonfirmasi apakah kita akan menghapus semua atau tidak. Langsung saja kita contohkan. Nah, di menu ini yaitu menu ke-6, hapus semua data buku. Kita masuk, maka program akan memunculkan apakah kamu yakin akan menghapus semua data buku. Nah, di sini pilihannya ada ya atau tidak. Pertama-tama kita akan memilih tidak terlebih dahulu. Atau T saja. Kita enterkan,
maka akan muncul tekan enter untuk kembali. Kita akan kembali ke menu utama lagi. Kita masuk lagi kepada menu yang keenam, yaitu hapus semua data buku. Nah, sekarang kita inputkan Y, atau kita akan menghapus semua data buku. Nah, setelah di-enter, maka program akan memunculkan data berhasil dihapus. Kita lihat tampilan data buku. Nah, sudah dilihat, belum ada data buku yang masuk. Berarti semua data buku yang tadi telah berhasil dihapus. Nah, yang terakhir ada fungsi exit. Nah, fungsi exit ini berfungsi agar kita keluar dari program tersebut. Langsung saja kita contohkan, apabila kita memilih nomor 7, maka program akan keluar. Itulah tadi presentasi dari kami tentang program data buku. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.